Bravo engaging now. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita yang berjudul The Gray Man. Seorang lelaki direkrut menjadi aset CIA. Ketika ia sedang dipenjara, kemudian ia dijuluki Sek. Namun karena ia sadar bahwa ada kejahatan di dalam tubuh CIA, lalu diburu oleh pihak swasta yang merupakan seorang psikopat bernama Floyd. Ia disewa oleh pihak CIA sekaligus untuk merebut chip yang berisi bukti kejahatan CIA. By the way guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan di tahun 2003 saat Sik masih di penjara. Di sini Sik baru direkrut oleh Bridge sebagai aset CIA untuk menghabisi musuh-musuh pemerintah. 18 tahun kemudian Sik sedang menjalankan misi di Bangkok untuk menghabisi seorang target bersama agen perempuan bernama Miranda. Misi ini tentunya diawasi oleh komandan mereka yang bernama Denny. Target mereka mau menjual informasi tentang CIA. Ia diperintahkan mengeksekusi sebelum targetnya selesai bertransaksi. Ia sudah siap untuk menembak, akan tetapi karena ada bocah dekat dengan target, jadi Sik membatalkan tembakannya dan mengganti rencana yang lain. Sik mengikuti target lalu menghabisi pengikutnya. Miranda pun ikut membantu ia bertarung. Sik dan target mereka bertarung hingga Sik berhasil melumpuhkan si target. Sebelum kehilangan nyawanya, si target mengatakan kalau ia adalah Ford, alias sama-sama agen seperti Sik. Ia tahu kebusukan CIA dan memberikan informasi sebelum ia tewas. Okay, you know what? There you go. Di sini Sik berpisah dengan Miranda. Denny yang tahu kalau chip di tubuh target sudah tidak ada tentunya langsung menghubungi Sik. Di telepon Sik menanyakan tentang target, akan tetapi ia tidak mengakui kalau chip ada padanya. Ketika Sik mengecek apa isi chip itu di sebuah warnet, sayangnya file itu terkunci. Nah, Sik langsung menelpon Fitch yang ternyata udah pensiun dan masih berhubungan baik dengan Sik. Di sini ia bercerita semuanya, lalu Fitch meminta orang-orangnya menjemput Sik. Denny marah-marah dan langsung mau menyewa Floyd. Walaupun rekannya yang bernama Susan sudah menentangnya karena Floyd seorang psikopat. Bahkan saat Denny menghubungi dirinya, Floyd lagi menyiksa orang dengan cara yang sangat kejam. Tentunya ia pasti tahu kalau data yang dipegang oleh Sik bisa memenjarakan mereka semua. Floyd langsung bersemangat. Susan yang diutus bekerja sama dengan Floyd, ia merasa kesal karena belum apa-apa Floyd sudah menahan keponakan Fitch yang bernama Claire. Setelah itu Sik sudah sampai di bandara penjemputan. Kemudian ia langsung terbang dari sana. Sementara Miranda ia diperintahkan oleh Denny buat naik pesawat ke Berlin. Floyd yang kerjanya sangat telaten langsung nyamperin Fitch bahkan saat Fitch ke upacara pemakaman temannya. Mau nggak mau Fitch ngikut sama Floyd pas tahu Claire udah ditahan. Saat masih terbang, Fitch menelpon orang-orangnya karena terpaksa Fitch memerintahkan mereka buat menghabisi Sik yang kelihatannya lagi tidur.
Ketika ia mau diserang, ternyata Zeke sudah bersiap. Dan malah ia langsung menyerang balik. Pertarungan pun terjadi. Akan tetapi, walau pesawatnya sampai jatuh, Zeke berhasil meloloskan diri. Panggilan masuk ke ponsel Fish, dan Floyd memerintahkan buat di loudspeaker. Zeke jatuh di Turki, dan Fish bilang kalau ia diancam, dan Clear ditahan oleh Floyd. Bisa-bisanya Floyd bilang ke Zeke buat nyerahin chipnya. Setelah menelpon, Floyd mengirimkan beberapa profesional terbaik buat menghabisi Zeke. Zeke juga melanjutkan perjalanannya dengan kereta api. Flashback ke 2 tahun sebelumnya, ketika Fish sedang menjalankan misi di Brazil. Zeke ditugaskan untuk menjaga Clear karena Fish terlalu banyak musuh. Ternyata orang tua Clear sudah meninggal, dan wanita ini punya kelainan jantung. Orangnya cantik, namanya Clear. Clear juga bisa ngajakin Zeke ngobrol bahkan saat jantungnya kumat. Dengan cekatan Zeke membawanya ke rumah sakit dan tentunya merawatnya. Closest thing to family I got too. Scene berpindah ke masa kini. Zeke sudah sampai di Vietnam. Ia menemui seseorang yang bisa membuat paspor dan juga kebutuhan yang lain. I do. Passports over there. Sialnya, orang ini menjebak Zeke. Ia menjebloskan Zeke ke sebuah lubang, alasannya karena hadiahnya 50 juta dolar. Di Berlin, Miranda diinterogasi oleh Danny. Nah, Zeke mendapat ide untuk membocorkan saluran air. Kebetulan juga pesawat Floyd dekat dengan lokasi Zeke. Jadi, ia nyamperin dan ketika Danny tahu dengan informasi ini, Miranda yang curiga juga langsung pergi dari sana. Tentunya, Zeke tidak mudah untuk disergap. Ia meledakkan lubang itu lalu menghabisi anak buah Floyd. Ketika ia ketangkap sama Floyd, lalu tiba-tiba Zeke meledakkan granat. Jadi Zeke kembali lolos lagi. Ditambah lagi ketika Floyd mau menembaki Zeke. Lalu Miranda menembaki pantatnya yang telah dikasih obat bius. Ia juga menembaki Zeke agar Miranda bisa membawanya pergi. Sementara Fish dibawa ke sebuah kastil yang cukup besar di daerah Kroasia. Di sini Floyd bertemu sama Susan yang mudah marah karena Floyd pensiunan agen senior. Floyd kesal sekali karena pantatnya sangat sakit kena tembakan. Di sini Fish bertemu sama Claire. Di mobil, Zeke berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. You understand? You're just an asset. Karena Floyd pantatnya kena tembak, ia jadi tahu kalau Zeke ada yang ngebantuin. Dan dari CCTV di Bangkok, Blaze juga jadi tahu chip itu dikirim ke Praha oleh Zeke. Akhirnya ia menyiksa Fish. Ia bertanya ada siapa di Praha. Ia menyiksa Fish dengan sangat kejam. Kukunya dicabut satu persatu, akan tetapi ia tetap tidak mau membuka mulutnya, sampai akhirnya Clear yang diancam. Di Praha ada Maurice, rekan kerja Fish waktu di CIA. Orang yang bisa dipercaya buat dikirimin chipnya. Jadi dengan begitu mereka bisa tahu apa isi chipnya. Ternyata isinya bukti misi kotor Danny yang menghalalkan segala cara. Tapi Danny juga ada yang memerintahkan, tentunya atasannya. Mereka berencana untuk membocorkan bukti ini ke pers. Zeke mau pergi dari sana, dan Maurice memberikan kunci mobilnya yang diparkir di garasi pusat kota.
Siangnya mereka sudah dikepung bahkan diserang dengan peluru. Zeke dan Miranda diminta oleh Maurice untuk pergi, sementara ia mau merebahkan diri. Akhirnya tempat itu diledakkan, tapi tim yang dikirim Floyd sangat banyak. Zeke ditangkap oleh polisi lokal dan tangannya diborgol di sebuah bangku taman. Akan tetapi, yang terjadi malah sangat kacau. Tim penyergap mau menghabisi Zeke. Tidak peduli mereka harus menyerang polisi juga. Bahkan siapapun yang berada di dekat sana. Ini adalah perintah Floyd kalau Susan sebenarnya sangat menentang. Zeke akhirnya bisa memutuskan borgol dengan cara menembakinya, lalu melarikan diri. Pasukan ini terus mengejar bahkan ketika Zeke menaiki transportasi umum. Miranda datang dengan mobil Maurice, tapi pasukan Floyd menyerang terus memakai senjata berat. Sampai akhirnya kereta itu menabrak bangunan dan pas sekali Zeke bisa melompat ke mobil Miranda. Thanks. Susan sangat marah sama Floyd. Profesional dari India yang bernama Lone Wolf menelpon. Ia juga udah sampai di sana. Zeke dan Miranda ke rumah sakit buat melacak kode keberadaan Fish dan Claire. Mereka mendapati lokasinya di Kroasia, tapi bersamaan dengan itu Lone Wolf langsung menyerang. Akhirnya pertarungan kembali terjadi. Dan ternyata Lone Wolf ini sangat pandai membela diri. Bahkan sudah dikeroyok masih aja bisa nyulitin Zeke dan Miranda. Saat Lone Wolf dapat chipnya, ia pun berusaha kabur dari sana. Bodohnya lagi, Zeke ngasih senjata ke Miranda. Senapan itu ternyata kosong dan Lone Wolf punya kesempatan untuk lolos. Susan sudah senang dan ngabarin ke Danny kalau shipnya sedang berjalan ke sini. Sementara Zeke mengobati lukanya di sebuah klinik hewan sambil menceritakan kehidupan masa kecilnya ke Miranda. Ia dipaksa latihan berat oleh sang ayah, bahkan disiksa sampai akhirnya Zeke menghabisi ayahnya karena menyiksa kakaknya. Karena hal itu Zeke dipenjara. Dan Lone Wolf sampai di markas Kroasia. Floyd nyamperin dan menerima chipnya. Sementara di pojok markas, Zeke dan Miranda sudah menyusup. Mereka menyerang penjaga lalu membagi tugas. Miranda memakai bazooka buat memancing perhatian, sementara Zeke menyusup ke dalam. Lalu Miranda membuat markas itu jadi kacau. Dan semuanya kepancing jadi fokus ke Miranda. Sementara bagi Vic yang terpenting Fish dan juga Claire. Lalu ia membawa keluar walaupun tangan sebelah Vic terluka. Ia masih bisa menembak. Floyd yang sadar ini cuma pengalihan langsung ke ruangan Fish dan di sana pasukannya sudah dilumpuhkan oleh Zeke. Bahkan ruangan operasi Susan pun kena basokannya Miranda. Zeke dan yang lain diberondongi tembakan oleh Floyd. Karena Fish kondisinya sudah terluka, ia malah memaksa Zeke untuk pergi dari sana. Lalu Fish meledakkan diri. Miranda dan Lone sempat bertarung. Tapi karena Lone kesal karena kelakuan Floyd, ia malah menyerahkan chip kepada Miranda. Saat melarikan diri, Zeke disergap oleh Floyd. Karena terdesak, Clint malah ditahan oleh Floyd. Mereka masuk ke sebuah labirin. Shut up. Sebenarnya Miranda bisa saja menembak Floyd.
Tapi karena Floyd kepancing sama bacotan Sig, mereka mau berantem dengan tangan kosong. Dan Clint disuruh kabur untuk nyamperin Miranda. Lalu mereka bertarung. Walau akhirnya Floyd berhasil dikalahkan dan langsung dihabisi oleh Susan. Habis itu Susan bilang kalau Floyd akan dijadikan kambing hitam dan Clint selamat. Tapi Sig bahkan masuk penjara dan Sig tidak masalah dengan hal itu. Pada akhirnya Danny, Susan, dan Miranda kena sidang oleh ketuanya. Tapi Susan dapat pujian dengan keputusannya. Miranda sempat mengancam Danny kalau Danny masih mengganggu Clint, Miranda bakal mengejar Danny kemanapun. Sig berhasil melarikan diri dari rumah sakit, lalu nyamperin Clint dan membawanya kabur. Dan film pun selesai. By the way guys, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.